Oke, materi pertama dalam fisika yaitu besaran dan satuan. Jadi ini adalah materi dasar yang harus kalian pahami sebelum kita membahas fisika lebih lanjut. Jadi apa itu besaran? Besaran itu adalah sesuatu yang memiliki satuan. Ada dua jenis besaran. Yang pertama adalah besaran pokok, yaitu besaran yang sudah ditetapkan sebelumnya dan hanya bisa kita dapatkan dari proses pengukuran. Contoh, kita mengukur panjang dari suatu meja, berarti di situ ada proses pengukuran, kita menggunakan alat ukur, menggunakan meteran, menggunakan penggaris. Jadi proses pengukuran itu akan menghasilkan yang namanya besaran pokok. Kemudian yang kedua ada besaran turunan, yaitu besaran yang berasal dari turunan besaran pokok. Jadi kita harus mengetahui besaran pokoknya terlebih dahulu untuk mengetahui satuan dari besaran turunan. Nah, besaran turunan ini hanya bisa kita dapatkan dari proses perhitungan secara matematis. Contoh, kita akan mencari luas dari sebuah ruangan. Nah, ruangan itu biasanya berbentuk persegi atau persegi panjang. Kita akan mencari luas dari persegi panjang. Kita tidak bisa menggunakan alat ukur atau kita tidak bisa melakukan pengukuran. Kita hanya bisa mencari terlebih dahulu besaran pokoknya. Jadi besaran pokok panjangnya berapa dan lebarnya berapa. Setelah itu kita baru bisa mencari luas dari persegi tersebut atau persegi panjang tersebut. Jadi kita garis bawahi bahwa besaran pokok itu bisa kita dapatkan dari proses pengukuran, tapi kalau besaran turunan bisa kita dapatkan dari proses perhitungan secara matematis. Lalu apa saja macam-macam besaran pokok itu? Atau di sekitar kita bisa melakukan pengukuran untuk besaran apa saja? Nah, jadi ada 7 besaran pokok di sini, yaitu ada panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Kemudian besaran itu pasti memiliki satuan ya. Jadi satuan yang kita gunakan di sini adalah satuan internasional yang diakui dan digunakan secara internasional. Dalam fisika juga kita menggunakan satuan internasional SI. Untuk panjang, satuan SI-nya adalah meter, massa satuan SI-nya adalah kilogram, waktu sekon, arus listrik ampere, suhu Kelvin, jumlah zat mol, dan intensitas cahaya kita menggunakan satuan kandela. Nah, selain SI, satuan internasional, kita juga memiliki satuan dalam bentuk CGS ya, sentimeter, gram, sekon. Jadi tergantung pada kondisi soalnya. Nah, satuan ini disebut juga dengan satuan baku. Digunakan dan diakui secara internasional. Selain itu ada juga yang namanya satuan tidak baku. Diakui tapi tidak digunakan secara internasional, tergantung dari wilayahnya masing-masing. Nah, apa saja satuan tidak baku? Yaitu ada jengkal, depa, hasta, kaki, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi, jenis-jenis besaran ini, macam-macam besaran ini adalah pengetahuan umum yang harus kalian tahu dan kalau bisa ya kalian hafalkan karena ini adalah dasar dari fisika. Lalu bagaimana dengan besaran turunan? Apa saja macamnya? Jadi cara mudahnya seperti ini. Besaran pokok itu ada 7. Jadi selain ketujuh jenis besaran pokok tersebut itu disebut dengan besaran turunan. Jadi besaran turunan ini macamnya sangat banyak sekali selain dari 7 besaran pokok. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara untuk mencari satuan dari besaran turunan. Contoh, kita ambil yang paling mudah yaitu kita mencari luas persegi panjang.
yaitu dengan cara panjang kali lebar. Saya tuliskan L sama dengan P dikali dengan L. Kita substitusikan satuan dari panjang dan lebar. Panjang itu satuannya meter, dan L itu juga sama seperti panjang. Satuannya adalah meter. Nah, sehingga meter dikali meter adalah meter kuadrat. Nah, jadi dapat disimpulkan satuan luas itu adalah meter kuadrat. Nah, sekarang kita akan mencoba menentukan satuan dari beberapa turunan berikut ini. Yang pertama adalah volume, bisa kita dapatkan dari panjang kali lebar kali tinggi. Panjang satuannya meter, lebar satuannya meter, tinggi satuannya juga meter. Ini sama-sama satuan panjang ya, panjang, lebar, dan tinggi. Maka meter kali meter sama dengan meter pangkat 3. Yang kedua, satuan dari kelajuan. Kelajuan itu adalah jarak tempuh tiap waktu. Jadi jarak dibagi dengan waktu. Jarak satuannya adalah meter. Sama seperti panjang ya. Kemudian waktu satuannya sekon. Tidak ada yang perlu dioperasikan di sini, maka satuan dari kelajuan adalah meter per sekon. Yang ketiga adalah percepatan. Perubahan kecepatan setiap waktu, itu kecepatan. Di kecepatan dibagi waktu. Kecepatan satuannya adalah meter per sekon. Dibagi dengan satuan waktu, sekon. Sehingga hasilnya dibalik ya. Jadi meter per sekon dikali 1 per sekon. Maka hasilnya adalah meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, satuan dari gaya. Gaya itu didapatkan dari massa dikali percepatan. Massa satuannya adalah kilogram. Kemudian percepatan sudah kita cari sebelumnya, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, di sini tidak ada yang perlu dioperasikan, maka bisa kita simpulkan satuan dari gaya adalah kilogram kali meter per sekon kuadrat.